Allah tidak menciptakan segala sesuatu di alam dunia ini melainkan tujuannya untuk Nabi Muhammad. Segalanya punya Nabi Muhammad. Apapun yang hari ini kita miliki itu milik Nabi Muhammad SAW. Maka haruslah, kalau seandainya kita merasa bahwasanya alam semesta ini punya Nabi Muhammad, maka harus juga kita bergembira. Karena jasadnya kita, jiwanya kita, semua apa yang hari ini kita miliki itu punya Nabi Muhammad SAW, dan semuanya itu bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Di dalam satu hadis, sahabat Jabir bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Jabir bertanya, "Ya Rasulullah, ayu syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya?" Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nur nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Jabir bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang Allah ciptakan? Sesuatu apa yang Allah ciptakan sebelum segala sesuatu Allah ciptakan? Maka Rasulullah menjawab, Jabir, ketahuilah, sebelum segala sesuatu Allah ciptakan, maka Allah ciptakan pertama sekali nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri, dari nur Allah itu sendiri. Dan dari nur Nabi Muhammad itulah Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam semesta. Dan tidak Allah ciptakan alam semesta kecuali karena Nabi Muhammad. Dan di mana segala sesuatu ketika hari kelahiran Nabi Muhammad, pintu surga Allah buka. Bidadari dan malaikat semuanya berbaris-baris menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan dikatakan dan diceritakan bahwasanya semua binatang-binatang orang-orang Quraisy pada tatkala kelahiran Nabi Muhammad nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah wa ma min amilin amal fi dzalikal an illa atat bi hamdiha dilulan min barakati wa sa'adati hadzal imam. Binatang-binatang orang-orang kafir Quraisy saat lahirnya Nabi Muhammad itu berbicara dengan lisan yang fasih, dengan perkataan yang jelas, memberi kabar gembira kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini akan apa? Akan kelahiran Nabi Muhammad SAW, Nabi yang agung, Nabi yang mulia. Semuanya mengekspresikan, mengambarkan akan kegembiraan mereka datangnya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tidak sampai di situ saja, siapapun di hari itu, wanita-wanita yang sedang hamil, yang melahirkan dengan berbarengan kelahiran Nabi Muhammad, berkah dari kelahiran Nabi Muhammad tersebut, wanita-wanita melahirkan anak laki-laki berkah dari Muhammad SAW. Tidak ada wanita yang hamil pada masa itu kecuali mereka melahirkan anak laki-laki berkah dari Nabi Muhammad SAW. Maka dengan hal yang demikian, kita hari ini merupakan suatu hal bentuk sedikit dari ekspresi kita akan kebahagiaan kita menyambut kelahiran Nabi Muhammad, di mana para ulama salafun saleh mereka menyambut datangnya bulan Rabiul Awwal ini. Mereka bersihkan rumah, hiasi rumah-rumah mereka, mereka cat rumah mereka, membersihkan semuanya dan mengindahkan menyambut kedatangan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak bersih-bersih rumah, mereka tidak menghias rumah seperti kita menghias. Kita menghias ketika datangnya hari Idul Fitri. Namun ulama saleh mereka tidak menghias di Idul Fitri. Mereka tidak membersihkan rumah mereka dengan menyambut datangnya Idul Fitri, tidak. Tapi ketika mereka menghiasi rumah ketika menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena tidak akan ada Idul Fitri, tidak ada Lailatul Qadar, tidak ada bulan Rajab, tidak ada Idul Adha, tidak ada. Karena tidak ada hari dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Itu semua ada karena lahirnya Nabi Muhammad. Adanya Idul Fitri karena lahirnya Nabi Muhammad. Bulan-bulan yang lain menjadi mulia karena apa? Berkat lahirnya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita wajib bergembira, bersenang ria dengan kelahiran Nabi Muhammad, karena nikmatul ummah, nikmat yang agung, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah kita dijadikan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rahmatan lil alamin, untuk segala sesuatu alam semuanya, apapun masih Allah alam, apapun selain Allah itu adalah alam, batu alam, air alam, binatang-binatang alam, manusia alam, dan ini menjadikan rahmat untuk semesta alam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana hadis Nabi katakan, innama ana lakum ni'matul muhda. Nabi katakan, sesungguhnya aku bagi kalian wahai umatku adalah hadiah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdul Abbas Al-Mursi mengomentari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan, al-anbiya kulluhum sadaqallah li umamihim wa nabiyuna lana hadiyah wa sadaqatu lil muhtajin wal hadiyatu lil mahbubin. Imam Abdul Abbas mengatakan, nabi-nabi terdahulu merupakan sedekah Allah untuk umat-umatnya. Adapun nabi kita itu merupakan hadiah Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Apa perbedaan sedekah dengan hadiah? Maka beliau mengatakan, as-sadaqatu lil muhtajin wal hadiyatu lil mahbubin. Sedekah itu diberikan kepada orang yang membutuhkan. Adapun hadiah itu akan diberikan kepada siapa yang dicintai. Maka Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, maka Nabi Muhammad sebagai kado hadiah yang terbesar yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita selaku umat Nabi Muhammad yang merupakan hadiah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, kita dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sebagai umatnya. Bahkan Nabi Musa alaihissalam, kalimullah, orang yang bisa langsung dialog berkomunikasi kepada Allah tanpa pernah masih berharap dan berkeinginan untuk dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita umat Nabi Muhammad yang tidak minta sama Allah, yang tidak mohon sama Allah, tidak gembira, tidak bahagia? Karena apa? Karena umat Nabi Muhammad sekarang bodoh. Umat Nabi Muhammad jauh dari nabinya. Umat Nabi Muhammad tidak pernah mengkaji, membaca sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad sekarang sudah jauh akhlaknya dari moral, dari sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali katakan, "Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zayyinil wujud." Tidak ada akhlak yang baik di atas dunia ini. Siapapun yang mempunyai akhlak yang baik di atas dunia ini, melainkan semuanya bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat Nabi zaman sekarang, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, Nabi katakan, la tattabi'una sunnal ladzina min qablikum sibran bi sibrin wa zira'an bi zira'in hatta law taqulu fi jurbi hadabin la taba'tumuh. Qalu faman ya Rasulullah al-yahud wa nasara? Ada faman? Nabi katakan, umatku akan kelak di akhir masa, di akhir zaman, mereka akan ikutkan sunnah-sunnah, perbuatan-perbuatan orang-orang terdahulu, sekilan demi sekilan, sehasta demi sehasta, sekalipun umat-umat terdahulu, orang-orang terdahulu masuk ke dalam lubang biawak akan diikuti oleh umatku. Maka sahabat bertanya, siapa perbuatan-perbuatan orang terdahulu ya Rasulullah? Maka jawab, apakah mereka itu adalah orang Yahudi Nasrani? Nabi jawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Sekarang umat Nabi udah itu, udah mencontoh itu, sekilan demi sekilan, sehasta demi sehasta, tanpa dirasakan, tanpa disadari, umat Nabi Muhammad tidak lagi mencerminkan akhlaknya seperti akhlak Nabi Muhammad. Perbuatannya seperti perbuatan Nabi Muhammad. Yang zaman sekarang malah umat Nabi Muhammad mencontoh perbuatan orang-orang terdahulu. Mana kita lihat zaman sekarang, umat-umat terdahulu baru aja di sini di
di Jambi kemarin ada yang mencontohkan seperti kaum Nabi Allah Lut alaihi salam, laki-laki mirip dengan betina, laki-laki mirip betina. Ini akan apa? Menunjukkan benar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita buta, jangan kita tuli. Zaman sekarang ini orang takut menyampaikan kebenaran, takut untuk berbicara akan kebenaran, sehingga ketika manusia, siapapun dia, siapapun orangnya, kalau takut misalnya menyampaikan kebenaran, maka perbuatan maksiat, perbuatan zalim, perbuatan munkar seakan-akan itulah yang benar. Karena semuanya sudah tutup mulut, semuanya gak mau berbicara dengan kebenaran. Sedangkan kita tahu Nabi Muhammad SAW katakan, "Idza ra'aitumul munkaran falyughayyir biyadihi." Kalau kalian melihat kemaksiatan, kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran tersebut dengan tangan-tangan kalian. Apa makna tangan-tangan tersebut? Tangan-tangan tersebut adalah orang yang mempunyai legalitas kekuasaan. Orang yang mempunyai kekuasaan sekarang gak bisa dan gak berani untuk apa? Menyampaikan kebenaran. Bahkan Allah, mereka yang mempunyai legalitas tadi tersebut, mereka yang mempunyai jabatan dan pangkatan, malah mereka yang melegalkan akan kemaksiatan dan kemungkaran di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mereka yang merubahnya, tapi mereka lah yang melegalkan, mereka lah yang meloloskan, dan seakan-akan itu menjadi biasa di tangan-tangan mereka kemaksiatan dan kemurkaan tersebut. Namun kita yang lemah, andaikan kita tidak mampu dengan tangan kita, maka masih ada satu lagi jalan. Jalan apa? Fa'il lam yastati fa'ilisan. Ada lisan kita. Kita masih punya lisan untuk merubah yang namanya kemaksiatan dan kemurkaan tersebut di tengah-tengah masyarakat kita, di rumah tangganya kita, di keluarga kita, dan di lingkungan kita. Masih ada lisan. Ayo kita nasihati, ayo kita sampaikan agar namanya kebenaran tetap kebenaran, kezaliman tetap kezaliman, kemungkaran tetap kemungkaran, tidak akan pernah bisa berubah. Hitam tetap hitam, putih tetap putih, dan kemaksiatan tidak akan pernah berubah, tidak akan hilang, karena harus ditampakkan kebenaran. Allah katakan, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau kebenaran itu sudah digaungkan, kebenaran itu sudah ditampakkan, kebenaran itu sudah disampaikan, baru akan hingkang yang namanya kebatilan. Namun kalau kebenaran itu sekarang ditutup, disumpal mulut, siapapun tidak berani mengatakan kebenaran, padahal mereka mau mengatakan, tapi takut apa? Takut mati. Takut apa? Takut dipecat dari pekerjaan. Takut apa? Takut disusahkan ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga yang namanya kebatilan tidak akan hingkang di atas muka bumi selain masih mereka mempunyai di dalam hatinya takut dapatkan, takut dipecat, takut masuk penjara. Maka dengan hal yang demikian, kebatilan akan terus menerus bergaung di atas muka bumi. Apa yang akan terjadi ketika perusahaan tersebut menerus masuk seakan-akan tidak pernah habis dan tidak bisa bertahan lagi? Akan datanglah malapetaka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjadi di zaman-zaman terdahulu, ketika umat sudah tidak mau lagi dengan nasihat, ketika umat tidak mau lagi diajak kepada kebaikan, sudah dicegah oleh nabinya, sudah dicegah oleh rasulnya, namun tetap melakukan kemaksiatan seperti kemarin. Andainya itu terus dilakukan, digaungkan, maka apa yang terjadi? Akan datang laknatullah, akan datang musibah Allah kepada kita semua. Yang saat ini kita rasakan mulai kering, mulai susah, mulai kabur. Ini merupakan bentuk apa? Ini bentuk amal marah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang kita gak pernah bersyukur. Waktu terkala air banyak gak pernah bersyukur, air melimpah gak pernah bersyukur, udara baik gak pernah bersyukur. Tapi hari ini, andaikan itu bahasanya adalah musim kemarau, itu memang musim kemarau. Tapi ingat, ini bentuk apa?
bentuk peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua agar kita sadar. Maka dengan demikian ini bulan Maulid, ayo kita hijrah kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang zaman sekarang sudah jauh akhlak Nabi di dalam rumah tangga kita, nggak ada akhlak Nabi, nggak ada perbuatan Nabi, cermin perkataan Nabi tidak ada di dalam rumah tangga kita, sehingga kita dapatin anaknya kita melawan, istrinya kita nggak nurut, suami kita nggak taat, semuanya masing-masing mempunyai kehidupan masing-masing, dunia masing-masing. Tidak ada lagi keharmonisan di dalam rumah tangga kita, tidak ada lagi sopan santun di dalam keluarga kita. Ini akan apa? Karena kita nggak pernah menjalani sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Karena kita nggak pernah mengajarkan istri kita akhlaknya Nabi, dan kita pun juga tidak pernah mengamalkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Maka dari hal demikian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sudah terjadi contoh, dan kita lihat di Jambi banyak kemaksiatan dan kemungkaran-kemungkaran nggak bisa dicegah, nggak bisa ditutup, nggak bisa dihilangkan. Kenapa? Semuanya tutup mulut, semuanya nggak mau menggaulkan agar kebenaran. Maka hari ini ayo sama-sama, kalau lisan sudah nggak mampu lagi, terakhir ada jalan terakhir apa? Babi kalbi, babi lam yastati, babi kalbi, pakai kemaksiatan itu, ingkar kepada kezaliman itu, ingkar di dalam hati kita. Namun ini Nabi katakan adhaful iman. Kalau sudah ingkar pada hati, imannya kita paling rendahnya iman. Ketika melihat kemaksiatan, kita ingkar cuma hanya pakai hati, gak senang dengan itu, gak suka dengan kemaksiatan tersebut. Namun masih ada sedikit kebaikan, masih ada ingkar ketimbang tidak ada sama sekali. Makanya zaman sekarang kita lihat semuanya sudah susah, semuanya sudah payah. Ibu-ibu sudah tidak terima lagi kalau dikasih gaji sama suaminya 50.000. Karena apa? Kalau sudah mahal, tidak bu, kalau mahal lah sekarang, kangkung mahal sekarang, tempe dah mahal, semua sudah mahal. Menunjukkan akan apa? Keberkahan uang sudah hilang, keberkahan uang sudah, keberkahan pekerjaan sudah hilang. Karena umat Nabi Muhammad sekarang sudah menjauhi diri dari ulama, sudah menjauhi diri dari kiai, sudah menjauhi diri dari para habaib, para orang-orang saleh. Kalau sudah semuanya menjauhi, memisah diri, gak mau dengan ulama, gak mau dengan ustaz, gak mau dengan kiai, apa yang terjadi? Maka akan datang 3 musibah, 3 bala ketika umat sudah menjauhkan diri dari para wali-walinya Allah, dari para orang saleh, dari kiai-kiai, dari para ustaz-ustaz. Ustaz zaman sekarang ini dipakai kalau seandainya ada yang mati baru dipanggil. Ustaz zaman sekarang akan dihormati kalau seandainya ada acara apa, kegiatan PHBI baru dipanggil. Ustaz itu kalau dipanggil kapan dibutuhkan? Kalau sudah sakratul maut, penyakitnya berobat sana sini gak sembuh, baru terakhir datang ke rumah ustaz, minta doa, dikasih air putih, sembuh. Ustaznya cuma bilang dapat 2M, matur nuwun mas. Berobat gak nanggung-nanggung, miliaran ratusan juta habis. Ke Malaysia, suruh berangkat ke Malaysia, Singapura berangkat Singapura, kemana pun dicoba untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Akhirnya putus asa, terakhir baru dekat sama ulama, baru dekat sama kiai. Kalau seandainya waktu kaya raya, senang hidupnya, wah caci maki ulama, wah caci maki ustaz, dan mau datang ke masjid, dan mau datang ke kiai, dan datang ulama. Tapi sudah susah, sudah marah, tidak ada lagi punya pangkat, tidak punya lagi kedudukan, merapat dia sama ustaz, dekat dia sama kiai, dekat dengan ulama. Kenapa? Sudah nggak punya apa-apa. Karena sudah susah. Maka inilah umat, nilai kadar umat sekarang, imannya sedemikian rupa. Kalau ustaz sudah mulai nasihatnya ngomongnya kuat, keras, ini sudah mulai tanda-tanda ustaznya dikatakan apa ustaz? Ustaz apa? Ustaz radikal.
Ustaznya lagi. Nabi gak pernah ketika menyampaikan firman Allah, Nabi itu senyum. Ketika firman Allah disampaikan oleh Nabi Muhammad di atas mimbar-mimbarnya, Nabi gak pernah senyum, Nabi gak pernah ketawa, matanya merah, penuh dengan semangat. Karena apa? Ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin firman Allah disampaikan kepada umat dengan cara tertawa, dengan cara main-main. Ketika disampaikan dengan keras dan lantang oleh Nabi Muhammad, umatnya demikian. Apalagi kalau sana disampaikan dengan senyuman, dengan ketawa, jadi dodol umatnya semuanya. Maka dari hal demikian, inilah firman Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Andaikan aku turunkan ini Al-Qur'an, kata Allah, di atas gunung, niscaya gunung tersebut engkau akan dapat hancur, terbelah menjadi debu itu gunung. Karena apa? Min khasyatillah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Itu kami sampaikan untuk agar manusia berpikir. Ini Allah turunkan Al-Quran ke hati-hati manusia. Kalau seandainya hati manusia tersebut tidak mau menerima firman Allah, tidak mau perkataan Nabi Muhammad, maka hati tersebut lebih keras daripada batu. Hati tersebut lebih parah daripada batu. Karena apa? Batu aja ketika diturunkan firman Allah, batu hancur. Batu takut, min khasyatillah, takut kepada Allah. Namun manusia ketika disampaikan firman Allah, hadis Nabi, perkataan Allah, manusia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak insaf, manusia tidak sadar. Ketika firman Allah disampaikan, malah mengatakan nanti, gak benar. Bahkan difitnah oleh kiai dan ustaz di zaman sekarang ketika mereka menyuarakan yang namanya kebenaran. Inilah menunjukkan akan apa? Bobrok iman dan hati seorang manusia ketika mereka disampaikan akan ayat Allah, firman Allah, tidak bergetar hatinya. Sedangkan Allah katakan, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ila rabbihim yatawakkalun. Tanda-tanda orang beriman bagaimana? Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, goncang hati mereka. Dengar ayat Allah, gemetar hati mereka. Ini tanda keimanan ada di dalam hati kita. Berkali-kali dibacakan ayat, berkali-kali dibacakan hadis, sedikit pun tidak berubah hati kita, sedikit pun tidak takut hati kita, menunjukkan akan keras hati kita melebihi kerasnya batu. Dan bertambah keimanan mereka kepada Allah ketika hati sudah goncang, hati sudah gemetar ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari hal demikian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah manusia umat lagi daripada ulama, apa yang terjadi? Allah ayat ayatullah bisalasil bariyah, Allah akan turunkan 3 balak. Balak yang pertama apa? Yusallituhumullahu sultanan zaliman. Allah akan turunkan di tengah-tengah mereka pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang tidak punya hati nurani, pemimpin-pemimpin yang bengis, akan Allah turunkan di tengah-tengah mereka sehingga mereka hidupnya susah, hidupnya payah. Ketika umat sudah lari dari ulama-ulama Nabi Muhammad SAW, lari dari para pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW, yusallituhumullahu sultanan zaliman, akan Allah turunkan 3 balak. Balak yang pertama, Allah akan turunkan di tengah mereka pemimpin yang zalim. Mudah-mudahan dijadi nggak ada, mudah-mudahan dijadi nggak ada, mudah-mudahan jadi dipimpin oleh pemimpin yang baik, pemimpin yang taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan menjadi semuanya istiqomah dalam kebaikan, baik kepada ulama, baik kepada kedua orang tua, dan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Ini yang pertama. Tinggal kita rasakan sekarang kita di zaman Indonesia
di Jambi ataupun di Indonesia. Kalau seandainya sudah kita rasakan hidup susah, hidup payah, itu bukan salah siapa, tapi salah dirinya kita. Jauh dari ulama. Kita diajak ayo ngaji, ayo sholat, ayo taat, malah kita bilang nantilah. Karena apa? Karena belum kaya. Nantilah mau sholat, kalau sudah punya pekerjaan. Nantilah taat, kalau sudah apa? Kalau buah duriannya, buah dukunya, buah kebunnya dan lain sebagainya. Kalau sekarang belum mapan ekonominya. Nantilah tanpa terasa usia sudah senja. Nantilah Israel sudah di depan muka mati, naudzubillah, su'ul khatimah. Karena apa ini? Menghayal. Sudah dapat mana yang kita katakan nantilah ibadah, nantilah taat, nantilah berbuat, nantilah amal salat dan lain sebagainya? Mana yang sekarang yang kita nantikan itu? Sudah dapat kekayaan itu? Sudah berhasil kebunnya kita? Sudah berhasil apa yang kita nantikan? Adakah wujudnya sekarang? Sudah senangkah kita? Ataukah kita masih menderita? Maka inilah yang namanya tulul amal, panjangnya angan yang menyebabkan malas untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu. Maka dari hal yang demikian, apa siksa yang hebat akan Allah turunkan ujian dan bala di tengah-tengah mereka yang tidak mau dekat kepada ulama dan tidak mau dengan nasihat-nasihat ulama. Tunzah al-barokah min kasbihim, akan Allah angkat keberkahan dari apa yang mereka upayakan. Umur dan berkah, harta dan berkah, pekerjaan dan berkah. Walaupun hasilnya banyak, walaupun yang didapat hasilnya banyak, gajinya mahal, tapi keberkahan nggak ada. Banyak dan cukup, banyak bikin cekcok. Jadi tanda harta yang berkah tersebut gampang, mudah. Bagaimana untuk melihat rezeki kita itu dan harta kita berkah atau tidak? Gampang, sangat mudah. Bagaimana lihatnya? Kalau yang kita makan, kalau yang kita peroleh mengajak semakin taat kepada Allah, itu menunjukkan harta kita berkah. Namun kalau seandainya yang kita hasilkan, yang kita makan, yang kita konsumsi, yang kita dapatkan itu mengajak semakin malas, semakin rusak otak dan hati kita, mengetahuilah itu bahwasanya harta yang tidak berkah, harta yang tidak baik, harta yang tidak manfaat. Ketika harta itu banyak, malah menjadikan hidup kita susah, malah menjadikan diri kita semakin jauh dari Allah, malah menjadikan hati kita gelisah dan sumpah. Itu menunjukkan harta tidak berkah. Namun kalau harta berkah, mudah, sedekah mudah, sholat gampang, tahajud malam enak dan ringan, rumah tangga mapan, walaupun rumah luasnya cuma 3 tipe 3,6, cuma tipe 3,6, tapi di dalam rumahnya dingin, sejuk. Kenapa? Istri baca Quran, suami baca Quran, anak baca Quran, istri tahajud, suami tahajud, anak taat. Ini yang namanya baru rezeki yang berkah. Kalau seandainya istri main internet, anak main warnet, bapak anak manusia planet. Istri main internet, anak main warnet, bapak manusia planet. Ada sini manusia planet tak? Ada. Di sini ada manusia planet? Tak ada. Nah, kalau tak ada, itu bukan planet bumi. Ini manusia planet keren. Planet bumi. Maka dari hal yang demikian, yang ketiga, apa siksa Allah? Ketika kita sudah jauh dari ulama, siksa yang ketiga, na'udzubillah, subhanallah, yakhruj minad dunya bi ghairi iman, keluar dari dunia tanpa membawa iman. Ini yang dikhawatirkan, mati dalam keadaan sejelek-jeleknya mati akan masuk ke dalam neraka Allah ketika mati tidak membawa iman. Maka dari hal yang demikian, kehancuran manusia bersumber dari 4 perkara: hancurnya di dunia dan binasanya besok di akhirat karena 4 hal. Hal yang pertama, Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad katakan, hal
yang kedua ilmu tasawuf, yang ketiga ilmu tauhid. Dan ilmu tauhid inilah yang terutama untuk diketahui. Kenapa? Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi istiqon. Pertama kali yang wajib manusia ketahui adalah Allah Rabbul Alamin. Kita orang Islam, sebelum mak ketemu sama kita, sebelum bapak menasihati kita, apa tatkala kita keluar dari alam rahim menuju alam dunia, apa yang kita dengar? Yang kita dengar adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang kita dengar. Tidak ada duit, tidak ada kerja. Tidak ada itu. Yang ada apa? Allah Maha Besar. Ketika sudah besar itu Allah Maha Kecil. Duit Maha Besar. Duit Maha Besar, Allah Maha Kecil. Kenapa? Kata manusia bilang kalau tidak ada duit mati. Kalau tidak ada duit mati. Tidak kerja mati. Semuanya mati. Padahal janji Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Apapun yang melangkah di atas muka bumi ini, yang bergerak, yang hidup, yang berjalan, baik itu berjalan dengan kakinya maupun berjalan dengan perutnya ataupun berjalan dengan kaki empatnya, maka itu semua di dalam tanggungan Allah Subhanahu. Ada yang jalan dengan perut? Ada. Yang berjalan dengan perut ada. Yang berjalan dengan perut itu ular. Yang berjalan dengan perut itu dengan apa namanya, ulat bulu ya, cacing tidak punya kantor ya, tapi cacing itu makhluk Allah yang paling beruntung. Kenapa makhluk Allah yang paling beruntung? Dia dikasih sama Allah 4 sehat 5 sempurna besok. Karena kita hari ini kita jaga kesehatan, kita jaga makan, kita makan yang baik-baik, yang bersih-bersih, yang bagus-bagus. Besok jasad kita untuk makan cacing biar cacing gemuk. Jasad kita dirapikan, kasih handphone, dikasih ini, kasih itu dan segala macam. Imannya kita bobrok. Kata Allah, besok tenang cacing, kau akan aku kasih makanan yang besar. Aku manusia yang tidak sujud, yang tidak sholat, besok aku akan kasih kau makan lebaran kau setahun. Kenapa? Jasad manusia akan aku kasih sebagai makan kau, wahai cacing. Nunggu tuh cacing. Maka dari hal yang demikian, pikirkan, kalau kita ini jaga kesehatan, jaga ini, tidak jaga iman, dan jaga sholat, dan jaga ibadah, cacing sudah nunggu kita di dalam kubur. Beratung sudah nunggu kita di dalam kubur. Kali jengking sudah nunggu kita di dalam kubur. Harus kita pikirkan. Yang wajib kita jaga adalah iman kita kepada Allah Subhanahu. Nah, ini yang namanya manusia. Akibatnya apa itu? Karena bodoh. Kebodohan itulah yang menyebabkan manusia yang akan timbul dari dirinya. Faktor yang kedua menjadikan dirinya binasa, dhaful iman, lemahnya imannya manusia. Gak bakalan bertambah iman kalau seandainya kita gak pernah mengaji, kalau seandainya kita tidak pernah belajar, kalau seandainya kita tidak pernah dekat dengan ulama, mendengarkan nasihat. Semakin hari semakin lemah imannya kita, semakin rusak imannya kita. Ketika iman sudah lemah, maka apa yang akan terjadi dari penyakit yang selanjutnya timbul dari lemahnya iman adalah tudul amal, panjangnya angan, menghayal akhirnya. Kagetlah sampailah akhirnya masuk ke dalam kubur. Barulah dia sadar apa yang dia tunda-tunda kemarin mengakibatkan binasa di dalam kubur. Kalau sudah banyak menghayal akan hancur dirinya, bagaimana selanjutnya? Panjang angan-angan melahirkan satu penyakit lain, yaitu penyakit yang keempat menyebabkan manusia itu binasa adalah aklul haram atau syubhat, makan haram.
mau tidak mau. Kenapa? Keinginannya besar, kemampuan tidak ada, maka akan halal lah. Hakiko itu halal, haram, haram. Nah itu pakai ilmu hakiko itu halal, haram, haram nggak ada. Kenapa? Karena sudah besar, ambisi sudah besar, keinginan syahwatnya sudah besar, maka udah pakai lagi level halal itu. Sekarang kita sudah Nabi buatkan kalau kalian bisa makan halal. Level halal dimakan makanan sudah ada upaya untuk buang, tidak usah pakai lagi. Yang namanya makanan halal tidak usah pakai. Kalau bisa haram deh kalau kan. Ini yang terjadi. Terakhir apa? Makan haram. Kalau sudah makan haram, apa kata Nabi? Man akalal halal aqamat jawarihu sya'an apa? Wa man akalal haram asad jawarihu sya'an apa? Siapa makan halal, anggota tubuhnya taat. Mau tidak mau, pasti maaf kata Nabi. Namun kalau seandainya anggota tubuhnya ini tadi makan haram, asad jawarihu sya'an apa? Pasti maksiat. Mau tidak mau, pasti maksiat. Senang tidak senang, pasti durhaka sama Allah. Karena apa? Anggota tubuhnya sudah terkontaminasi dengan perkara yang haram. Akan berantakan, akan berat sholat, akan berat baca Quran, akan banyaklah hayalan-hayalan. Sehingga menghalalkan segala macam cara untuk mewujudkan angan. Resiko nomor 1000. Yang penting aku kaya, aku senang, aku bahagia, aku korupsi, aku maling, aku rampok. Kenapa? Karena Nabi katakan la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak akan maling seseorang yang akan maling kalau di dalam hatinya ada iman, takut dia. Walaupun manusia tidak nampak, Allah nampak. Itu kalau belajar tauhid. Kalau belajar duit tidak nampak itu. Kalau belajarnya ekonomi tidak nampak. Kalau belajarnya akuntansi tidak nampak. Kalau belajarnya matematika tidak nampak. Yang nampak ketika hendak bermaksiat akan takut kepada Allah. Pada saat jadi mempelajari ilmu tauhid, walaupun manusia tidak nampak, Allah nampak. Walaupun manusia tidak nengok, Allah nengok. Itu kalau belajar tauhid. Ini tidak kajian duit bukan tauhid. Maka lebih tinggi lagi duit daripada tauhid. Sehingga akhirnya manusia jauh dari Allah, jauh dari ulama, jauh dari nasihat, neraka tempatnya. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Maka dari hal yang demikian, ayo sama-sama hikmah bulan Maulid ini apa? Nanti diutus oleh Allah berapa? Untuk mengajak manusia sebanyak mungkin ke dalam surga Allah. Nabi diutus sama Allah subhanahu wa ta'ala bukan untuk menyusahkan umat, bukan untuk menyusahkan umat, bukan memayahkan umat, bukan menunjukkan manusia yang tadi kepada neraka Allah, tapi Nabi ngajak kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah katakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian utusan Allah dari jenis kalian, dari bangsa kalian siapa? Manusia. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dari bangsa kita manusia, bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat, ataupun bukan dari kalangan binatang. Nabi Muhammad dari bangsa kita semua, yaitu manusia yang mempunyai sifat azizun alaihi ma 'anittum. Nabi tidak mau melihat kita dalam keadaan susah, tidak mau dalam keadaan kaya, bahkan lebih daripada itu Nabi tidak mau besok kita masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai detik wafatnya Nabi yang dipikirkan bukan bininya, bukan anaknya, bukan cucunya, bukan hartanya, bukan keluarganya, yang dipikirkan umatnya, yang dipikirkan Nabi. Akhir dari lisan Nabi Muhammad adalah ummati. Ini sifat Nabi, azizun alaihi ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka dari hal yang demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayo kita sadar, baca itu sejarah Nabi Muhammad. Lebih baik kita baca itu sejarah Nabi Muhammad. Yang mana ulama sebulan ini tidak ada yang dibuka kecuali kitab sirah.
kecuali kitab sejarah dari Muhammad, kecuali kitab Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihabiskan waktu sebulan bukan untuk buka ini sekarang kita ini, bukan TikTok, bukan WhatsApp, bukan Twitter, bukan Facebook, bukan YouTube dan lain sebagainya. Yang kita tengok cuma hanya sekedar rempang, remping, dan yang lainnya. Tapi harus bulan Maulid ini yang kita baca adalah bukan koran, bukan berita-berita yang aneh, tapi bacalah sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar tumbuh iman, biar tumbuh cinta, biar tumbuh senang hati kita untuk bersama Nabi Muhammad di dunia sampai besok di akhirat. Sudah habiskanlah kebodohan itu, keteledoran dan lain-lainnya kita dengan banyaknya kita disibukkan dengan informasi-informasi yang tidak berguna. Lebih baik kita membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan menyebabkan diri kita apa? Tambah cinta, tambah rindu, dan mau berbuat memperjuangkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya yang kita baca selain itu tanpa usah hati, tanpa kacau hati, tanpa bobrok iman dan malas beribadah, naudzubillah summa naudzubillah, mati suul khotimah. Maka dari hal yang demikian, ayo sama-sama kita sadar, kita introspeksi diri masing-masing. Tidak perlu tunjuk sana, tunjuk sini, tapi tunjuklah diri kita apa yang hari ini akan kita lakukan demi menyelamatkan diri kita masing-masing dipertanyakan oleh Allah di persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang manfaat Allah dan manfaat jabatan, pangkat dan kedudukan, bahkan anak keturunan tidak berguna, tapi orang yang datang selamat hatinya itulah yang akan berbahagia ketika mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Maulid ini menambah semangat kita, ibadah kita dan taat kita kepada Allah bagi siapa yang mau meneladani dan mengikuti cara hidupnya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad. Bagi siapa yang tidak, dia akan ikut pada perkara Qarun, Namrud, Abu Jahal, Abu yang lain. Abu yang lain akan diikuti. Tapi kalau dia ikut kepada Nabi Muhammad, dia akan menjadi manusia yang baik dan selamat dunia, selamat di akhirat. Kalau tidak mau mengikut kepada Nabi Muhammad, maka dia akan ikut kepada Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Qarun, Haman dan lain sebagainya. Itulah mereka yang tidak mau mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bagi orang yang ikut kepada jejak Nabi Muhammad, pasti orang tersebut ada seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, dijamin ada Habib Husain bin Ahmad Barakah dan yang lain ulama-ulama, ada Wali Songo yang kita kenal. Mereka orang hebat, itulah mereka yang mengikuti hidupnya dengan apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad sehingga mereka mulia hidupnya, mati pun mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi saya sendiri dan kepada kaum muslimin umumnya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa kita dan merahmati hati kita menjadi hati yang baik, berdampak iman dan Islam. Dan mudah-mudahan kita tidak keluar dari masjid ini kecuali Allah sudah ampuni dosa kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah tunaikan niatnya kita, dan Allah sembuhkan segala penyakit-penyakit kita, penyakit dari orang tua kita, dan mudah-mudahan penyakit-penyakit anak dan istrinya kita, dan penyakit tetangga-tetangganya kita berkat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita keluar dari masjid ini, tidaklah Allah keluarkan kita dari masjid ini kecuali kita telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk umat yang mencintai Nabi dan telah bersama Nabi di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.